Hati-hati di jalan, penjahat modus obat bius mengincar pemudik. Kalau ini tadi semua itu buat satu minuman atau berapa minuman, Bang? Satu minuman. Segitu banyak? Nggak apa-apa itu, Bang? Ya kelompok-kelompok lah. Tapi ya insya Allah nggak sampai ketinggalan, kelompok-kelompok aja. Tindak kejahatan dengan berbagai modus kerap terjadi dan mengintai siapapun tanpa pandang bulu. Demi mendapatkan uang dengan cepat, para penjahat tega merampas hingga melukai korban. Di Serang, Banten, seorang perempuan ditemukan warga tergeletak tak sadarkan diri di pinggir jalan. Diketahui korban merupakan seorang pemudik yang hendak pulang kampung. Naas, di perjalanan dirinya menjadi korban kejahatan dengan modus pembiusan. Sejumlah barang berharga milik korban pun raib tak bersisa, sementara korban tergeletak tak berdaya. Selanjutnya di Sampang, Jawa Timur, dua orang menjadi korban perampokan dengan modus pembiusan. Keduanya ditemukan warga tak sadarkan diri di Semak Belukar. Dari keterangan korban, dirinya mengaku ditodong menggunakan senjata api sebelum dibius oleh pelaku. Aksi kejahatan dengan modus pembiusan masih marak terjadi, terlebih saat hilir mudik penumpang jelang Lebaran seperti saat ini. Bandara, stasiun, terminal, hingga tempat keramaian lain menjadi ladang basah para pelaku pembiusan. Pelaku pembiusan umumnya tak mudah dikenali karena mereka akan berbaur dan berpenampilan sama dengan penumpang kendaraan umum lainnya yang hendak mudik. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. Untuk mencari keberadaan salah satu komplotan pembiusan, tim iNews Files menghubungi seseorang yang pernah berkecimpung di dunia kelam, kejahatan jalanan. Sebut saja Penco. Dari perbincangan dengan Penco inilah kami dihubungkan dengan seseorang yang saat ini masih bermain di dunia kejahatan jalanan. Setelah mendapatkan kontak pelaku kejahatan bius, tim iNews Files pun langsung menemuinya. Sebut saja namanya Centeng. Tak mau tempat tinggalnya diketahui, Centeng mengajak kami bertemu di salah satu jalan di sudut ibu kota. Itu kali, Bang? Kayaknya itu deh, Bang, orangnya, Bang. Coba minggir deh, Bang. Ya? Iya betul. Iya, Bang, saya temannya Bang. Bang. Oh, yang Iya, yang tadi udah dikontak ya, Bang? tadi ada telepon dia. Iya, Bang, jadi kan kita pengen tahu nih bagaimana proses kejahatan bius nih, kan katanya Abang masih aktif. Iya. Jadi kasih tahu Bang Penco untuk kontak Abang. Iya, betul. Jadi biasanya ini aksinya di mana dan kapan, Bang? Ya, di momen-momen menjelang Lebaran, untuk hari-hari raya gini, untuk hari-hari biasa mah, ya kalau udah nggak punya duit sama sekali aja. Terus biasanya apa aja nih, Bang, yang sebelum aksi, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya persiapannya, untuk bahan-bahannya, untuk obat biusnya itu persiapannya itu kan yang utamanya. Berarti beli dulu atau bagaimana nih, Bang? Beli dulu. Kepada kami, Centeng mengaku sudah 1 dekade berkecimpung dalam dunia kejahatan jalanan. Awalnya nggak hanya ke situ, cuman ya karena awalnya kan kerja. Terus saya nganggur, saya punya banyak teman yang memang belajar dari teman yang memang berprofesi kayak gini sebelum saya, sesudah saya. Jadi saya belajar dari dia, istilahnya training dulu, ikut-ikut dulu gitu. Ya akhirnya saya merasa nyaman di situ, ya akhirnya sampai sekarang. Dalam melancarkan aksinya, Centeng biasanya membuat sendiri obat bius racikan yang akan diberikan kepada korban. Bang, biasanya kalau untuk buat obat bius itu bahan-bahannya apa aja sih, Bang, yang digunakan?
obat-obat penenang dicampur, dirobos, pokoknya dengan dosis yang lebih tinggi. Tapi kalau untuk yang lebih mantap lagi kasih penyedap rasa. Penyedap rasa buat masak itu bang? Iya betul, mecin. Mecin? Oh, jadi obat penenang dicampur mecin gitu bang? Nah, ini nanti yang akan kita beli apa bang? Kita beli obat penenang yang itu bahan selama ini sama kayak itu. Belinya di mana biasanya abang? Ada di apotek. Di apotek? Tiga 5 di 2 TM ada TM 80 berapa itu? 80 satu lagi sekarang bisa nggak? Lagi aja Sejumlah obat penenang yang dibeli Centeng tergolong obat keras dan tidak dijual bebas. Namun nyatanya, obat-obat penenang tersebut dengan mudah dibelinya tanpa disertai resep dokter. Mudah-mudah gampang sih. Bagi saya yang istilahnya notabene kan saya udah pelanggan situ, udah sering beli situ. Orang itu, si penjual itu udah tahu kalau datang saya ke situ pasti yang diminta ini udah tahu. Salah satu obat penenang yang dipakai Centeng untuk melancarkan aksi jahatnya adalah tramadol, di mana jika digunakan dengan dosis berlebih dapat berakibat fatal hingga dapat menimbulkan kematian. Kalau overdosis dari tramadol itu jelas sekali depresi. Kalau orang depresi itu kelihatan dari gejala awal adalah kejang-kejang, kemudian berakhir dengan kematian. Ya terutama kalau bisa dicampur dengan obat-obat lain nih. Setelah mendapatkan semua bahan, Centeng kemudian menunjukkan kepada kami bagaimana cara membuat obat bius racikannya. Dengan cekatan, Centeng mulai membuka satu persatu obat-obatan yang sudah ia beli tanpa takaran yang pasti. Itu semua obat penenang atau apa bang? Ini obat penenang semua. Semuanya itu bang? Semua kita halusin. Kalau ini tadi semua itu buat satu minuman atau berapa minuman bang? Satu minuman. Segitu banyak? Nggak apa-apa itu bang? Ya kelompok-kelompok lah. Tapi ya insya Allah nggak dapat ketinggalan, kelompok-kelompok aja. Centeng mengaku memilih menggeluti kejahatan jalanan dengan modus bius lantaran dinilai lebih aman jika dibandingkan kejahatan jalanan lainnya seperti mencopet atau begal. Selain itu, hasil yang didapat juga menurutnya lebih menjanjikan. Biasanya setelah minum efeknya berapa lama bang? 7 menit. 7 menit? Langsung lemes atau bagaimana bang korbannya bang? Enggak juga, korbannya biasanya juga ngeplay, lemes. Kami pun semakin penasaran bagaimana cara Centeng meyakinkan korbannya agar mau meminum minuman yang telah dicampur obat bius racikannya ini. Saksikan iNews Files selanjutnya. Ambil semua barang-barang dia yang misalnya yang berharga apa yang gimana,
Kalau saya kalau untuk KTP tetap nggak saya ambil, gitu. Masih ada rasa kasihan dikit aja sama dia. Jadi kalau udah gitu ya ntar cari apa di rumah makan, apa dia kalau lewat tol di rest area situ kita turunin, ya kita rayu